Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anwar dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai historis ilmu pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu atau kelompok, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh tenaga pendidik. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang berada di kawasan Asia Tenggara. Faktor yang sangat diperlukan untuk menjadi negara maju yaitu sumber kekayaan alam dan sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia adalah meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dimulai dari PAUD, TK, SD, SLTA, SMA atau SMK hingga perguruan tinggi. Baiklah, kita akan memasuki ke pendidikan Indonesia dari zaman ke zaman, yaitu pendidikan sebelum kemerdekaan. Yang pertama ada zaman purba. Kebudayaan yang berkembang pada penduduk asli disebut Paleolitis atau kebudayaan lama. Sedangkan kebudayaan moyang bangsa Indonesia disebut Neolitis atau kebudayaan baru, yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, dan masyarakatnya belum memiliki stratifikasi yang jelas. Tujuan pendidikan pada masa ini yaitu agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat. Dan yang kedua, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Stratifikasi di sini sudah nampak jelas, di mana yang menjamin rakyat dan yang dijamin raja atau pegawai-pegawainya. Tujuan pendidikan pada masa ini yaitu menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, mampu membela diri dan membela negara. Dan yang ketiga adalah zaman kerajaan Islam. Pada abad ke-14, penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo dan berdirilah kerajaan Islam. Tujuan pendidikan pada masa ini yaitu untuk menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Katolik. Mereka mendirikan sekolah yang kurikulumnya mengajarkan tentang agama Katolik, ditambah mata pelajaran membaca, menghitung, dan menulis. Dan yang kelima, zaman kolonial Belanda. Pada zaman ini ada 3 kondisi sosial. Yang pertama, berlangsung penjajahan kolonialisme. Yang kedua, monopoli hasil pertanian. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Dan kondisi pendidikan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan yang dilaksanakan oleh kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan. Tujuan pendidikan pada masa ini yaitu untuk menghasilkan tenaga kerja yang murah atau pegawai murahan. Dan yang kedua, pendidikan setelah kemerdekaan. Kondisi periode 1945 sampai 1969. Revolusi fisik kemerdekaan. Jenjang pendidikan disempurnakan menjadi SMTP, SMTA. Materi pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, dan membuang sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan yang bersifat patriotisme. Yang kedua, peletakan dasar pendidikan nasional. Mulai tanggal 18 Agustus 1945, semenjak PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang di dalamnya memuat Pancasila, sehingga saat itu dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, demokrasi pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1950, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban bersekolah bagi anak-anak yang berusia 8 tahun. Yang keempat, lahirnya LPTK di tingkat universitas. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Muhammad Yamin mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Kemudian didirikan LIKIP yang berdiri sendiri sebagai
sebagai pindahan dari PTPG. Yang kelima, lahirnya perguruan tinggi. Pada tanggal 4 Desember 1961, lahir Undang-Undang Nomor 22 tentang perguruan tinggi dengan prinsip T-Dharma. Kemudian kondisi pendidikan pada periode 1969 sampai 1993. Pendidikan Indonesia mengalami banyak kemajuan, semakin menetapnya sistem pendidikan nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tadi, ada 8 peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolahan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan. Yang ke-8, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan nasional. Kemudian Taman Kanak-kanak. Pendidikan TK semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat khususnya orang tua menyadari pentingnya kehidupan sekolah sejak dini. Kemudian pendidikan dasar. Kendala yang dihadapi di sini adalah banyaknya siswa putus sekolah dan angka tinggal kelas cukup tinggi. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, minimal pendidikan yaitu SLTP atau sering kita ketahui dengan SMP. Pada tanggal 2 Mei 1994, program wajib belajar pendidikan dasar menjadi 9 tahun. Kemudian pendidikan menengah. Persoalan yang menonjol pada SLTA adalah tentang mutu kelulusan yang diukur dari kesiapannya memasuki jenjang perguruan tinggi. Maka pada Repelita 4, upaya memperbanyak jumlah SLTA umum yang bermutu menjadi prioritas. Yang kelima, pendidikan tinggi. PTN, perguruan tinggi negeri, dan PTS, perguruan tinggi swasta, sama-sama menghadapi tantangan mengenai rendahnya proporsi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi dan MIPA, yang menimbulkan dampak negatif pada dunia kerja. Maka, dosen merupakan prioritas dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Yang keenam, pendidikan luar sekolah. Ini diprioritaskan pada pemberantasan buta aksara melalui jangkauan kerja paket A. Dan hasilnya adalah semakin menurunnya masyarakat yang buta huruf. Yang ketujuh, tantangan, kendala, dan peluang. Apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidik di Indonesia? Yang pertama itu masih belum meratanya mutu pendidikan. Maksudnya apa? Contohnya di sini adalah pergantian kurikulum yang tidak konsisten, seperti penggunaan kurikulum 2013 atau biasa kita kenal dengan K13 di tengah-tengah ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini padahal saat ini fasilitas yang dimiliki di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang sudah maju dan ada yang sekadarnya. Yang kedua, masih tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas. Ini mungkin disebabkan karena keterbatasan ekonomi, sehingga seseorang siswa terpaksa harus putus sekolah. Yang ketiga, masih banyak kelompok umur 10 tahun yang buta huruf. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya arti pendidikan. Kendala yang dihadapi. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana. Ini termasuk ke fasilitas. Seperti di setiap daerah, ada sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Seperti tidak ada komputer dan ruang lab yang tidak lengkap fasilitasnya gitu. Yang kedua, terbatasnya guru yang bermutu. Ini dikarenakan mungkin
ada seseorang yang kuliah di luar daerah domisilinya dan dia mengajar ke tempat di mana dia berkuliah, sehingga tempat yang dia tinggali tadi tidak memiliki tenaga pendidik yang bermutu. Yang ketiga, kemiskinan dan keterbelakangan. Ini termasuk ke faktor ekonomi. Kenapa ini termasuk kendala? Karena masih banyaknya siswa yang tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar karena terhalang oleh faktor ekonomi. Mereka tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki biaya. Kemudian peluang. Peluang di sini yang pertama, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, semakin tersebar luasnya lembaga pendidikan negeri dan swasta. Bisa kita lihat sekarang sudah banyak universitas atau bahkan SLTA atau SMA yang sudah tersebar luas di Indonesia. Yang ketiga, keberhasilan wajib belajar 6 tahun yang memberi landasan bagi pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Saudara Elviana Fajarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviana Fajarwati akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang B, pendidikan pada masa sekarang atau era global. Memasuki abad ke-21, gelombang globalisasi dirasa kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Yang kita rasakan pada saat ini yaitu adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Kondisi pendidikan pada masa kini banyak dipengaruhi oleh hal-hal yaitu pertama, arah pendidikan kurang jelas, kedua, pendidikan sebagai barang mahal, ketiga, penyalahgunaan dana, keempat, kualitas dan kuantitas guru yang kurang, kelima, pendidikan tidak merata, yang keenam, kurangnya penghargaan dari dosen maupun guru. Yang C yaitu evolusi pendidikan guru di Indonesia. 1. Pendidikan zaman Hindia Belanda. Sekolah guru pertama di Indonesia yaitu Kwik School, sekolah yang didirikan Hindia Belanda pada tahun 1852. Untuk mengajar di sekolah menengah, seorang guru harus memiliki muakte, yang artinya akte yang memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk mengajar di pendidikan menengah. Pendidikan guru pada zaman Jepang. Jepang terdapat 2 sekolah, yaitu sekolah guru laki-laki dan sekolah guru perempuan. Studinya yaitu selama 4 tahun. Untuk sekolah menengah tinggi disebut Koto Shihang Gokko. Pada zaman Jepang juga terdapat pula sekolah guru untuk kepandaian putri. 3. Pendidikan guru periode 1945 sampai 1949. Kementerian Pendidikan memutuskan untuk mengembangkan 3 jenis sekolah guru yaitu sekolah A, B, dan C. Yang keempat, pendidikan guru periode 1950 sampai 1965. Pemerintah telah memutuskan bahwa setiap anak Indonesia antara umur 6 sampai 12 tahun harus mendapat kesempatan belajar. Pemerintah menyelenggarakan guru darurat yang hanya berlangsung selama 2 tahun. Pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan guru untuk sekolah menengah melalui kursus. Yang kelima, periode Orde Baru, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan melalui 2 langkah dasar, yaitu peningkatan mutu guru melalui penataran guru dalam jabatan dan mutu guru. Selanjutnya, perkembangan pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia masa awal kemerdekaan yaitu pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu 1. Pendidikan rendah. Pendidikan rendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat
Maksud pendirian sekolah ini yaitu untuk meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan dan juga menampung hasrat untuk mereka yang ingin atau mau untuk bersekolah. Yang kedua yaitu pendidikan menengah pertama atau SMP. SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri PPK tahun 1946, maka diadakan pembagian kelas. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah atas atau tinggi, SMT. SMT merupakan pendidikan 3 tahun setelah SMP dan setelah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran masih belum jelas dan yang diberikan adalah rencana pelajaran dalam garis besarnya saja. Saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok kami. Jadi sejarah pendidikan Indonesia itu dari zaman ke zaman ada dua, yaitu sesudah dan sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Kurikulum yang menjadi roda landasan kerap kali mengalami perubahan demi perbaikan pendidikan di Indonesia. Namun tetap saja selalu ada yang kurang di tiap-tiap pembaharuan, sehingga peran aktif masyarakat dalam memberikan aspirasi untuk perbaikan kurikulum sangat dibutuhkan. Baiklah, demikian dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Asmawati SAG MPDI selaku guru pengampu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.